Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah meninggal dunia, seluruh manusia akan hidup sementara di sebuah alam sembari menunggu dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Alam tersebut disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Secara umum, alam barzah adalah alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Di alam inilah manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia, baik dan juga buruknya. Jika selama hidupnya senantiasa melakukan kebaikan, ia akan mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya, jika selama hidupnya ia kerap berperilaku buruk, siksaanlah yang didapatnya. Keberadaan alam barzah sendiri merupakan bagian dari akidah dalam Islam yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. Sebab Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang adanya kehidupan setelah kematian di alam barzah. Salah satunya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100, yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap orang yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Lantas, bagaimana kehidupan yang terjadi di alam barzah? Dijelaskan oleh Imam Abdul Salam Al-Lakoni dalam kitab Itaful Murid bahwa setelah jenazah selesai dikuburkan dan para pelayat meninggalkannya, Allah akan mengembalikan kemampuan panca indera, akal, dan ruhnya ke dalam jasadnya. Setelah semuanya dikembalikan oleh Allah, datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Dijelaskan dalam hadis bahwa keduanya akan datang dengan ciri-ciri berwarna hitam, mata biru, dan suara seperti kilat. Tak hanya itu, apabila mereka berbicara, keluar dari mulut mereka sesuatu seperti api. Sementara di tangan keduanya ada godam besar dari besi yang bisa meluluhlantahkan bumi. Kemudian Munkar dan Nakir akan mempertanyakan keimanan manusia selama hidup di dunia. Karena itu, keturunan, pangkat martabat, kekayaan, dan segala hal duniawi lainnya tidak akan berarti. Hanya imanlah yang akan menjawabnya. Lebih lengkapnya, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurrus Salam menjelaskan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir terdiri dari 8 pertanyaan, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, siapa imanmu, apa pedomanmu, dan apa amal perbuatanmu. Orang mukmin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan menjawabnya dengan mudah. Tuhanku adalah Allah, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku, dan dia adalah penutup para nabi. Ka'bah adalah kiblatku. Orang-orang mukmin adalah saudaraku. Al-Quran adalah imanku. Sunnah adalah pedomanku. Dan aku membaca Al-Quran, mengimaninya, dan mempercayai isi yang ada di dalamnya. Sementara bagi mereka yang tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya akan menjawab, aku tidak tahu. Tidak sampai di situ, jika seseorang dapat menjawab pertanyaan, malaikat Munkar dan Nakir akan berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Namun bagi mereka yang tidak bisa menjawabnya, akan dipukul dengan godam dan merasakan asap sampai hari kebangkitan tiba.